Sebagai etalase perekonomian rakyat di daerah istimewa Yogyakarta, keberadaan para pedagang di kawasan Malioboro perlu dijadikan perhatian. Adanya Malioboro sebagai tempat wisata yang ikonik di Yogyakarta tidak terlepas dari para pedagang yang selama ini berjejer di sepanjang pedestrian Malioboro. Mereka menjual berbagai macam produk yang berhubungan dengan ikoniknya Jogja seperti kaos, bapia, sandal, tas, cenderamata dan bahkan kuliner khas Jogja. Berbagai macam pernak-pernik khas Jogja tersebut membuat Malioboro seakan menjadi jantung perekonomian masyarakat yang tidak hanya masyarakat sekitar Malioboro saja, namun juga dari seluruh penjuru Yogyakarta. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022 telah terjadi perubahan tata kota yang berbeda, di mana para pedagang kaki lima yang semula berjejer di sepanjang pedestrian Malioboro dipindahkan ke sebuah tempat yang sudah dirancang dan sedemikian rupa untuk menampung para pedagang Malioboro. Penataan para pedagang ini dimaksudkan untuk membuat kesan Malioboro seperti zaman dahulu yang bersih dari PKL dan sebagai wujud penerapan sumbu filosofis Keraton Yogyakarta. Sumbu filosofis ini adalah gambaran garis tak kasat mata yang terbentang-terbentang dari Tugu Golong, Gilig atau Pal Putih, Keraton Yogyakarta dan Panggung Krapyak. Sumbu filosofis sendiri menggambarkan cita mulia untuk menjadikan Jogja dengan penanda keistimewaannya dapat bertahan dan tetap lestari dari generasi ke generasi. Kawasan Malioboro dan Pasar Beringharjo mempunyai makna tersendiri yang jika digabungkan filosofi antara keduanya memiliki makna yakni mengusir dari keinginan negatif godaan kekuasaan dan harta. Seluruh pelapak di Malioboro tidak dipindahkan ke satu tempat bernama Teras Malioboro, namun dibagi menjadi dua tempat yaitu Teras Malioboro I dan Teras Malioboro II. Letak kedua tempat baru tersebut juga relatif tidak terlalu jauh dan masih berada di Jalan Malioboro. Teras Malioboro I berdiri di bekas lahan bioskop Indra, di barat Pasar Beringharjo. Sedangkan Teras Malioboro II berdiri di bekas bangunan Dinas Pariwisata tepat di sebelah utara kantor DPRD DIY. Nuansa dan wajah baru terbentuk setelah pemindahan para pelapak Malioboro itu dilaksanakan. Toko ataupun bangunan yang berdiri di sepanjang Malioboro kembali menghidupkan Malioboro, tempo dulu, yang tidak seperti pasar tradisional dan hanya menyisakan para pejalan kaki dan lalu lalang kendaraan. Wajah baru juga terpampang dari berdirinya Teras Malioboro I dan Teras Malioboro II. Di dalamnya, para pelapak Malioboro sudah tertata rapi menurut jenis usaha mereka. Di Teras Malioboro I, pembagian jenis usaha pedagang terbagi menjadi 3 gedung yaitu produk tas, kerajinan, akik, dan pernak-pernik Malioboro lainnya ditempatkan di gedung utama yang terdiri dari 3 lantai. Sedangkan lini usaha lain yaitu kuliner terbagi menjadi 2 gedung lain yang menyerupai food court. Pada Teras Malioboro II juga tidak jauh berbeda dari Teras Malioboro I, hanya terbatas layout penempatan saja. Karena kerapiannya, Teras Malioboro sudah mampu dijadikan spot foto yang instagramable sebagai konten media sosial dan lebih nyaman untuk dilihat. Teras Malioboro I berlokasi cukup strategis karena masih berada di kawasan Malioboro. Wisatawan pun dapat mengunjungi beberapa objek wisata dan pusat perbelanjaan, di antaranya Benteng Frendebuk, Mirota Batik, hingga Keraton Yogyakarta. Selain tempat bersejarah, wisatawan bisa mampir ke pusat perbelanjaan, seperti Mall Malioboro, Mall Matahari, dan Pasar Beringharjo. Berkonsep industrial, Teras Malioboro dibangun dengan desain semi bangunan yang didominasi warna hitam dan coklat bata. Dengan konsep tersebut, setiap sudut kawasan Teras Malioboro sangat cocok dijadikan koleksi fotografi atau background selfie yang instagramable. Tak hanya menyuguhkan konsep keren, Teras Malioboro I juga dilengkapi dengan bangunan 3 lantai. Lantai 1 menjual khusus beragam sepatu, batik, dan kuliner. Sementara itu, lantai 2 dan 3. Untuk mengunjungi setiap lantai, wisatawan disediakan fasilitas pasar berupa lift dan eskalator. Jika sudah puas berbelanja di Teras Malioboro, wisatawan dapat mengabadikan beberapa momen manis di spot foto instagramable kawasan ini. Terdapat beberapa quotes unik dan bermakna yang dipasang, sehingga membuat wisatawan akan selalu rindu dengan suasana di Jogja. Beberapa quotes di Teras Malioboro, yaitu, Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan, urip sejatin gawe urup, bagi setiap orang yang pernah tinggal di Jogja, setiap sudut kota di Jogja itu, romantis. Masih di tempat yang sama, wisatawan dapat mengabadikan foto bersama keluarga atau teman di sekitar sudut Teras Malioboro dengan gaya bangunan bernuansa zaman dulu, jadul khas Jogja. Tertarik untuk berkunjung?
Teras Malioboro I buka pada pukul 8 waktu Indonesia Barat (WIB) hingga malam hari. Bagi pengunjung yang hendak berbelanja, disarankan berkunjung saat siang hingga sore hari. Itulah beberapa hal menarik tentang Teras Malioboro I yang wajib dikunjungi saat liburan ke Jogja. Kehadiran tempat ini diharapkan mampu menaikkan citra Malioboro sebagai kawasan yang aman dan nyaman. Tak perlu ragu apabila ingin berkunjung dan berbelanja di Teras Malioboro I, karena tempat ini sangat recommended untuk berfotoria, berbelanja, dan berwisata kuliner dengan harga terjangkau. Terima kasih sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.